Kenapa Ustaz? Biar jamaah melihat saya. Ini kalau nampak saya tenang ya orang ini. Kalau awak nggak nampak Ustaz, bingung orang ini. Judul live. Oi, Nadia. Jadi mungkin cerita faidah neraka dulu kita ya. Ya. Jadi gini para jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang siksa neraka yang paling ringan. Apa siksa neraka yang paling ringan? Diletakkan bara api, dilakukan telapak kakinya. Berarti tidak menyentuh ya berapinya, tapi otaknya apa? Menggelegak atau mendidih. Atau dalam sebagian riwayat dipakaikan 2 buah terompah dari api neraka, otaknya mendidih. Jadi kalau seandainya anggota tubuh yang paling atas saja mendidih karena bara yang ada di bawah kaki, berarti kaki atau anggota tubuh yang dekat dengan api itu sendiri pasti akan hancur. Kemudian orang ini yang disiksa dengan siksa yang ringan, yang paling ringan ini merasa dia adalah orang yang paling keras siksanya. Kenapa para jemaah? Karena ia tidak melihat orang yang siksanya seperti dia, sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling keras siksanya. Para jemaah, sebagaimana Ustaz sampaikan kemarin, ini memang musibah Ustaz ya, tapi musibah yang enak kata beliau. Ujian, tapi ujian yang enak. Kita nginap 2 malam di lokasi Syamalia dan 3 malam di lokasi Garbia. Jadi tripod. Dan nasib ya atau takdir yang seperti ini bukan hanya kita yang merasakan. Tadi satu hotel saja saya perhatikan sudah 2 grup yang seperti kita. Dan qaddar Allah, tadi mereka keluarkan koper, mereka belum tahu mau hotel mana yang akan mereka tuju. Jadi infonya itu jam 2 tadi disuruh kosongkan kamar, nanti akan diberitahu kemana hendak dibawa. Nah, maka alhamdulillah, artinya kita sekalipun diuji, tapi alhamdulillah dari awal kemarin hotel kita sudah pasti alhamdulillah yang 2 malam di provinsi Syam, kemudian yang kedua di mana? Taqwa. Taib. Jadi nggak terlalu berat lah karena banyak kawan-kawan yang seperti kita bahkan lebih berat ya. Kemudian sedikit kita akan sampaikan kelebihan menginap di Garbia. Apa kelebihannya? Satu, ini bukan satu pan ya, banyak ini. Kamu harus belajar dari Ustadz banyak ya. Satu, posisinya dekat dengan saf laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda terkait dengan saf depan ini, ya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seandainya mereka tahu kemuliaan saf depan atau saf pertama, nampakkan niscaya mereka akan merangkak mendatanginya. Bahkan jika seandainya mereka mampu berundi siapa yang paling dulu berhak mendapatkan saf yang pertama, maka mereka pasti akan melakukannya. Ini keutamaan pertama. Jadi Garbia itu dekat dengan saf pertama. Kemudian kedua, para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, keistimewaan kedua di posisi Syamalia, Garbia, di Garbia itu ada pengisian air zam-zam. Wah, jadi kalau seandainya Bapak Ibu ingin mengisi zam-zam, itu tinggal pakai keran saja dan itu ada jadwalnya. Jadi dari pintu 310 pas di samping kalau kita masuk ke Masjid Nabawi sebelah kanan, Bapak Ibu akan temui tempat mengisi zam-zam, tinggal buka keran. Kalau mengisi dengan botol-botol kecil dilarang ya, nggak boleh. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk silahkan beli yang 5 liter, beli galon besar, 10 galon pun nggak apa-apa. Nah, jadi nanti bagi yang mungkin ingin minum zam-zam banyak-banyak di Madinah, atau mungkin ingin mandi pakai zam-zam untuk kesembuhan, nah kesempatan lah. Kalau di hotel yang kita tinggalkan ini nggak bisa, jadi nggak punya keistimewaan yang kedua ini. Yang ketiga, dia dekat dengan area bersejarah.
Dia dekat dengan Masjid Ghamamah, dekat dengan Masjid Abu Bakar, dekat dengan Masjid Ali bin Abi Thalib. Nabawi enggak? Ya. Dia dekat dengan, Masjid Nabawi. Iyalah. jadi dekat dengan beberapa tempat-tempat bersejarah, sehingga nanti tatkala kita ziarah sekitar Masjid Nabawi, kita jalannya tidak terlalu jauh para jemaah. Ya, ini keistimewaan keberapa? Ketiga. Keempat para jemaah. Jadi banyak ini keistimewaannya. Ini bukan cari-cari alasan ya. Lupa alasannya. Terus ya, itu lagi ya Mbak, sabar Mbak. Dengan tenang dengarkan penjelasan saya ya. Yang keempat, ya, keistimewaan yang keempat menginap di area Gharbiyah. Kalau ingin ziarah ke perkuburan Nabi, ke kubur Nabi dan ke Baqi, ini lebih dekat. Jadi mungkin para jamaah besok pagi yang untuk laki-laki, kita akan ziarah ke Baqi ya. Kita akan ziarah ke Baqi. Jadi insya Allah untuk akses menuju Baqi itu jauh lebih dekat para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini beberapa keistimewaan kalau kita menginap di hotel Manazil yang berada di area Gharbiyah. Keistimewaan terakhir ya, untuk perempuan pahalanya lebih banyak. Langkahnya itu lebih jauh. Nah, jadi Nabi SAW pernah bersabda bahwa berjalannya kita ke masjid itu dihitung langkah demi langkah. Jadi semakin jauh langkahnya, semakin tinggi derajatnya di surga, dan semakin banyak dosa yang diampuni, semakin banyak pahalanya. Ya, tapi laki-laki ngejar pahalanya tadi saf pertama ya, atau saf terdepan. Kalau perempuan mendapatkan nilai pahala yang lebih besar dengan langkahnya yang banyak menuju masjid. Tapi memang intinya apapun yang Allah takdirkan pada kita, berarti itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Sampai naik mobil ini juga, ini yang Allah takdirkan. Ya, insya Allah. Kita kenal dengan supir Indonesia juga ini, Ustaz. Udah lama Mas di sini? 10 tahun, Masya Allah. Jadi bisa nih ke depan kita kemana-mana pakai ini. Nah, juga. Nah, ditanya nama, Mas. Mas Yoyo. Mas Yoyo ya. Insya Allah ya. Ada pertanyaan jemaah? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Berarti ke Jeddah pakai ini, Ustaz. Aduh, ke Jeddah. Wah, Mas Yoyo siap aja ya, tapi kita siap enggaknya, karena nambah lah ya. Ada ujungnya saja. Insya Allah ya. Biasanya made in China kan. Ini Cina juga nih, Mercedes Cina mungkin enggak? Yang mana tahu, Cina buat Mercedes. Si Jerman ya. Tapi mungkin hanya yang dapat kita sampaikan para jemaah. Semoga Allah SWT terus memberikan kepada kita kebaikan selama kita di Madinah. Amin ya rabbal alamin.